di diriku sendiri juga aku nggak bisa lakukan itu, nggak bisa lakukan untuk bikin produk. Oke, yang ini produk premium, terus yang ini yang produk low end, yang nggak second iso. line-nya maksudnya. Idealismenya rusak. Ketika pegang yang low end, cara mikirnya itu masih cara handle-nya itu masih cara premium. Betul, jadi betul. udah Masih nggak kebawa. nggak bisa. Berarti Cici juga begitu. Sama. Saya sendiri dulu ya mindsetnya tuh wah kalau pakai Wisman itu pasti enak. Jadi aku bikin kue harus pakai Wisman. Iya benar. Karena itu pasti jadinya enak. Salah, enggak benar pakai Wisman enak. Tapi begitu kita mau bikin yang ya kita lihat pasar gitu ya. Oh, aku mau cari ini pasar yang mungkin tetap pasarnya mungkin sama, tapi mungkin daya beli orang beda. Saya mau bikin yang harganya lebih murah tapi tetap enak. Akhirnya kan harus melepas kemelekatan nih sama si Wisman, sama si merek ini gitu loh. Dalam Jadi bikin kue itu juga ada sama. Proses Melepas spiritual. Tapi bener loh Bunda di skala bidang itu. Aku baru ngobrol dengan tukang kue dan ada memasukkan unsur-unsur spiritual di situ karena ada pelepasan atas kemelekatan terhadap Wisman. Dengan ini bukan Wisman enggak enak ya, tapi melekat sama produk-produk tertentu itu loh. Betul, kan mindset kita udah kebentuk oh kalau enak itu harus gini. Padahal kalau akhirnya kita melepas itu kita open toh. Ternyata kue memang bikin enak itu tinggal kita memang ya harus belajar lagi dasarnya, tekniknya, produknya biarpun bukan kita nyari yang sampai nggak enak banget ya. Biarpun nggak harus yang gimana itu tetap bisa bikin kue enak. Ya ini dengan kategori kue enak ya. Kalau untuk kelebihan pasar kan mungkin ada oh aku nih pakai butter ini loh, aku ini pakai ini yang banyak organik gini itu beda lagi itu. Tapi intinya untuk bikin kue yang enak itu sebenarnya ya itu ada bahan-bahan banyak, tinggal kita harus tahu ilmunya dasarnya. Benar. Berarti nggak harus menggunakan bahan-bahan yang super premium itu ya, karena yo setauku ya kue yang enak itu harus pakai Wisman, terus abis itu coklatnya harus pakai coklat ini, kejunya harus pakai keju itu dan segala macam. Dan itu biasanya disebutkan sama karena itu penjualnya sama tokonya. Jadi ada spesifikasi produk yang menyebutkan bahwa oh butternya pakai ini, ininya pakai ini, itunya pakai kan itu. Value, betul. Kelebihan produk toh. Tapi bukan nggak salah bahan kue kalau kita benar-benar pakai yang maksudnya yang kualitasnya bagus itu memang jadi kuenya pasti beda. Tapi untuk mama kita harus dibeda no ya jadi kuenya beda sama bikin kue yang enak. Nah kriteria enak sendiri setiap orang kan nggak sama, beda-beda. Tapi mama untuk standarku mungkin dulu enak itu harus segini. Standarku sendiri, standarnya Lili ini dulu melekatnya tuh pokoknya enak itu harus kuning dok wakeh. Harus mentegane ini itu dari awal belajar bikin kue. Ternyata waktu berjalan ya itu proses healing jalan. Wah ternyata aku tuh melekat ya sama merek-merek tertentu itu. Dan ternyata kesadarannya terupgrade. Jadi sebenarnya bisa kamu mungkin bikin kue ini mungkin dengan tekniknya yang bikin ngomong kuenya enak, empuk, halus. Mungkin enggak perlu pakai sing premium banget gitu supaya bisa neken price-nya bisa dibikin gitu. Biaya produksinya bisa ditekan. Tapi mungkin tekniknya pakai lebih gimana. Jadi kuenya tetap enak gitu. Berarti itu kan teknik juga dibutuhkan ya. Tetap pengetahuan dasar skill itu juga dibutuhkan. Kalau enak ditambah enak itu sama dengan enak, atau enak ditambah enak itu sama dengan enak banget bisa. Tapi yang biasa ditambah biasa tambah biasa sama dengan enak. Nah, itu kan butuh skill di situ. Butuh upgrade ilmu itu enggak boleh berhenti. Butuh teknik juga di situ. Nah, ini menarik ya dengan dunia perkuehan. Karena kalau di Surabaya selain Cilili itu ada beberapa teman juga yang concernnya itu memang bikin makanan-makanan enak dan bikin makanan sehat. Kalau nggak salah dulu itu pernah nyoba untuk bikin kue gluten free, ya Spiku gluten free. Apa kabar itu? Masih ditidurkan. Ikut pemiliknya. Mengamati.
masih dalam pengamatan. Oh, berarti termasuk spiku gluten free itu ya yang sedang diamati ya. Masih ada keinginan menyempurnakan Bunda. Cuma memang kemarin kan terus ketemu pandemi itu jadi agak ya udahlah tidur dulu ya nak. Tapi kemarin masih ada yang perlu disempurnakan kan tadi. Untuk saya standar berarti saya dari masih ada yang dari perlu taste-nya, disempurnakan. Dari bahan. dari bahan. Kalau tes sih semua orang bilang halus, ini gluten free, maksudnya termasuk kategori kan sehat. Tapi teman halus loh ini. Cuma bahan tuh mungkin untuk idealisme ada yang harus lebih dibikin sehat lagi. Tapi bisa nggak ngurangin taste yang teksturnya itu. Nah, itu kan masih perlu trial error. Karena juga originalitas dari spiku itu sendiri juga harus tetap dipertahankan ya. Aku belum pernah nyoba sih kemarin. Oh udah nyoba belum sih Ci? Udah ya? Udah ya. Oh sih waktu waktu pameran itu loh. Oh waktu pameran. Aku lupa, mungkin kurang banyak. Waktu ada pameran ada pameran. Oh satu lagi. Aku dan Cililiki tergabung dalam satu komunitas namanya Womenpreneur Community. Waktu itu aku batch 12, Cici batch berapa tuh? 26 kayak 26. Cici batch 26. Jadi kita tergabung dan dipertemukan kembali dalam satu komunitas perempuan-perempuan yang berdaya ya. Yang ingin berdaya. Itu ada Womenpreneur Community, kita tergabung di situ yang isinya semua perempuan. Untuk perempuan-perempuan yang sudah punya usaha dan pengen mengupgrade usahanya. Untuk perempuan-perempuan rumah tangga yang ingin membangun usaha benar-benar dari nol, di situ bisa create usaha dan didampingi benar-benar dari nol selama 4 bulan ya, sampai bisa menemukan produk yang sesuai dengan passionnya. Kita tergabung di situ ya. Dan memang ilmunya bagus sekali. Karena jujur saya dulu mengawali kue itu karena the power of kepepet. Karena keadaan mau nak mau coba nggak ngerti sama sekali ilmu-ilmu yang tentang value, tentang apa gitu. Di Womenpreneur itu baru saya dapat ilmunya, baru mengerti. Jadi dan kalau nggak salah spiku kuno gluten free itu di-create pada saat IWB pendampingan ya, ikut pendampingan IWPC selama 4 bulan. Betul. Tapi itu sayang kalau nggak diterusin. Maksudnya kan udah lakukan banyak percobaan pada saat itu penting sih, karena spiku atau lapis Surabaya itu makanan kebanggaannya wong Surabaya. Jadi lek bawa oleh-oleh itu mesti bawa oleh-oleh itu. Rasanya wis koyo wow banget. Kalau aku ya. Iya, karena itu khas Surabaya. Dan di Surabaya itu sudah mulai banyak orang-orang yang concern dengan makanan sehat. Apa yang Cilili create pada saat pendampingan di Womenpreneur itu bisa menjawab dari permasalahan teman-teman yang saat ini sedang menjadi penghayat untuk makanan sehat, tapi tetap bisa menikmati spiku kuno. Itu harus dilanjutkan untuk menjawab tantangan kan, tantangan. Karena usaha yang keren itu adalah usaha yang bisa menjawab tantangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, usaha yang sesuai dengan passion kita. Kenapa? Supaya kita melakukannya dengan bahagia, tidak melakukan dengan terpaksa. Setuju banget itu. Gitu ya. Jadi walaupun capek itu gak banget capeknya. Setuju gak sih? Setuju banget. Setuju banget. Setuju pakai banget. Oke. Ini udah 3 session kita ngobrol. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Kapan-kapan kita sambung lagi dengan topik-topik menarik. Atau kita sambung lagi setelah spiku kuno versi gluten free-nya mau dimunculkan lagi. Dilahirkan lagi. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak udah belepotan gara-gara spiku. Di otakku itu udah kelihatan. Kacau dah.
Terima kasih teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Spiku kuno.